Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Roza Alivia, NIM 2020 A1H059, kelas 2B, semester 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD di Universitas Muhammadiyah Mataram. Di video kali ini, saya akan mereview salah satu kasus korupsi yang ada di Indonesia, dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan dosen pengampu Bapak Saddam MPD. Berikut videonya. Ini saya mengangkat salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, yaitu mengenai pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri Persero yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga kurang lebih 23 triliun. Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung kembali melakukan tindakan penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga kurang lebih 23 triliun rupiah. Kali ini penyitaan aset milik tersangka yang berhasil disita dalam perkara tersebut, yakni aset-aset milik dan atau yang terkait pada tersangka Beni Jokro Saputro atau BTS atau sering dikenal dengan Benjok, berupa 151 bidang tanah dengan luas sekitar 2.972.000 meter persegi yang terletak di Desa Sepayung, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Penyitaan 151 bidang tanah tersebut telah mendapatkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar nomor 194 garing Penpit garing 2021 garing PN Sumbawa tanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya memberikan izin kepada penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap tanah atau bangunan di Desa Sepayung, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Terhadap aset-aset tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jaksa Penilai Publik atau KJPP guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer, Jumat 21 Mei 2021 dalam keterangan pers. Sebelumnya, Korps Andayaksa juga melakukan penyitaan aset 6 bidang tanah dan bangunan milik Benjok di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Jawa Tengah. Untuk di Jateng, penyitaan 6 bidang tanah dan atau bangunan telah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, sementara untuk 1 bidang tanah dan atau bangunan di Yogyakarta telah disita. Telah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman. Upaya pemberantasan pada tindak pidana korupsi ini dapat dilakukan. Yang pertama, kita lihat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Dan upaya yang kedua, kita dapat melakukan menarik aset-aset yang dimiliki oleh pelaku koruptor agar mempermiskin dirinya. Dan menurut pendapat saya, dalam kasus korupsi ini, kita sebagai remaja milenial atau penerus bangsa wajib mampu membedakan mana hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Dan itulah pentingnya pendidikan anti korupsi harus diterapkan di dalam jenjang pendidikan. Dan alhamdulillahnya saya di tingkat perguruan tinggi ini mendapatkan mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa seperti saya dan mampu membedakan mana hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk sehingga kita dapat terhindar dari kejahatan-kejahatan yang melenceng atau mengarah kepada korupsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.